Halo semuanya, Satrio Wijaya di sini dan hari ini saya ceritanya itu pagi-pagi saya mau ke Jogja dari Temanggung dari rumah. Bentar saya kunci ini dulu ya. Nah, ngobrolin tentang mobil ini. Pertama kali saya, sebelumnya itu ada disclaimer, jadi saya nggak sebuah reviewer mobil profesional atau sebuah mantan jurnalis atau sebuah mantan pengusaha aviasi gitu ya. Cuman saya di sini bakal sharing aja pengalaman saya pertama kali pakai mobil ini, mungkin bisa berguna bagi teman-teman yang ingin membeli mobil ini atau bagi teman-teman ya lagi kepengen atau lagi ngidam-ngidamin mobil ini, pengen mobil ini bekas dan gimana. Mobil ini itu sebenarnya mobil pertama saya, maksudnya mobil saya pertama kali pegang Honda Jazz GK5 kode-kodenya. Kan sebelum ini ada Honda Jazz GE8, sebelumnya lagi ada GD3. Jadi ini adalah the latest Jazz in Indonesia. Maksudnya memang bukan yang 2020, karena yang 2020 itu hanya facelift minor aja, kayak bumper, kayak lampu, kayak panel AC gitu ya, kayak stitching di setir gitu. Oke, jadi pertama kali impresi saya pakai mobil ini adalah yang pertama itu dilihat dashboardnya ini, itu ternyata cantik banget. Maksudnya dia Honda itu menurut saya adalah pabrikan yang bisa, atau dia orang yang merancang sebuah dashboard itu seindah ini gitu ya. Jadi tidak minim fitur gitu ya. Jadi banyak cup holder di depan, terus panel-panel AC-nya itu diumpet-umpetin di tempat-tempat yang lucu, yang unyu-unyu gitu ya. Dan saya melihat pertama kali itu langsung suka. Jadi nggak harus butuh banyak penyesuaian seperti merek-merek sebelah itu yang karya anak bangsa itu ya, yang desainnya itu anak bangsa itu. Menurut saya itu agak sedikit butuh penyesuaian, walaupun memang dia punya suatu durability yang baik gitu ya. Nah, terus ngomongin lagi tentang mobil ini, itu adalah feel saya pertama kali itu mobil ini terasa enteng. Maksudnya enteng secara body, enteng setirnya, enteng naikannya. Maksudnya feel kita pakai mobil ini tuh enteng. Jadi ketika kita pergi-pergi untuk jarak-jarak dekat atau mau sekedar keluar ke pasar atau cari makan gitu ya, itu nggak serepot yang orang kira. Maksudnya nggak serepot yang dalam hati kita kira. Maksudnya saya biasa pakai Hilux, Innova, Fortuner, Pajero gitu ya. Itu kalau mau keluar ke rumah sebentar itu, maksudnya karena hujan, terus mau ke Alfamart atau mau ke Indomaret gitu ya, itu rasanya seperti agak males gitu, karena kita harus membawa mobil yang besar. Tanggung jawab kita terhadap mobil itu jadi lebih besar. Cuman beda dengan mobil ini kecil, jadi parkirnya pun, muter-muternya pun nggak begitu susah. Dan mobil ini tuh effortless ya nyetirnya ya, maksudnya karena dia yang pertama matic, yang kedua enteng semua. Dan mobil ini tuh kan ada tiptroniknya ya teman-teman ya, ini ada pedalnya gitu. Jadi saya senangnya pakai mobil ini tuh dia bisa semi one pedal driving. Jadi ketika saya mau ngerem di depan itu nggak perlu kaki saya pindah dari kanan ke kiri, tapi saya seringnya pencet ini ya buat dapat engine brake-nya. Jadi itu agak menyenangkan bagi saya karena saya bisa one pedal driving gitu ya. Contoh ya, ini mas saya mau berhenti, saya kakinya tetap di gas, tapi ini tak pencet dari 4, tak pencet ini ya, minus ini, dari 3, 2, 1, bahkan sampai low banget, baru kaki saya pindah dari gas ke rem. Dan itu menurut saya sebuah fitur yang sebenarnya bukan fitur ya, tapi saya yang mengoperasikan ini, yang mengendalikan ini itu sangat membantu saya, karena saya senang driving pleasure gitu ya, senang smooth driving gitu, saya senang banget. Itu selanjutnya. Nah, selanjutnya ngomongin tentang mobil ini adalah dia punya kunci keyless ya teman-teman ya. Jadi kuncinya itu kayak gini. Nah ini, dan ini sangat membantu banget. Jadi kita nggak perlu colok-colok kunci gitu. Saya senangnya
Ya walaupun Pajero baru juga sudah seperti ini, dan juga ini bukan teknologi baru juga, cuman bagi saya untuk teman-teman yang mungkin akan meminang gitu ya guys ya, meminang mobil ini bekas itu agak menyenangkan ya, karena generasi Jazz sebelumnya itu kuncinya masih dicolok ya, belum yang dipencet, belum yang digembol. Gembol itu disaku, belum smart key maksudnya gitu ya teman-teman ya. Terus selanjutnya adalah secara driving position mobil ini tuh sungguh sangat luar biasa enaknya. Jadi entah kenapa Honda itu bisa merakit perahu layar ngawur ya, bisa meracik sebuah driving position yang enak. Jadi setirnya itu bisa tilt, bisa naik turun gini, bisa teleskopik maju mundur gitu. Jadi dia bisa sangat menyesuaikan dengan berbagai macam bentuk orang ya kan. Orang ada yang panjang tangannya, ada yang panjang kakinya, atau ada yang panjang perutnya gitu. Itu tuh sebenarnya bisa diakomodir dengan mobil ini, karena mobil yang nggak bisa teleskopik itu kadang kita tangannya pas, kakinya nekuk, kadang kakinya pas, tangannya kejauhan gitu ya. Jadi ya mobil ini untuk driving position tidak perlu diragukan. Terus untuk konsumsi bahan bakarnya kita bahas sedikit ya. Sorry ini saya nggak ngaca ini. Ini average-nya 14,8 km per liter. Saya nyetirnya normal dalam dan luar kota biasa, nggak begitu agresif juga, nggak begitu eco driving juga, jadi ya normal gitu ya. Terus angka segitu apakah cukup boros atau cukup irit, itu tergantung bagi kalian. Nah, maksudnya apa namanya, tergantung kalian juga ininya ya, cara pakai mobilnya. Terus selanjutnya adalah kita bahas tentang banyaknya kompartemen gitu ya. Maksudnya Honda ini pintar untuk membuat desain yang banyak kompartemennya. Oke, tadi sudah dibahas di itu. Nah, terus selanjutnya itu adalah mobil ini itu terasa hening. Maksudnya entah kenapa saya yang biasa pakai diesel-dieselan gitu ya, terus suruh pakai Honda Jazz ini tuh rasanya senyap banget, hening banget, dan mobil ini terasa spontan tenaganya. Jadi nggak yang ada lag-nya sedikit gitu ya kan. Kalau mobil-mobil diesel itu sebenarnya ada lag-nya itu maksudnya ketika kita ngegas, kita berpikir untuk kita melaju ke depan, terus kita aktuator dari tubuh kita ya, itu menginjak pedal gas. Itu antara kita injak pedal gas dan mobil itu melaju sesuai dengan pikiran kita, itu agak sedikit ada jedanya, dan itu tidak terjadi di mobil ini. Mobil ini sungguh sangat responsif sekali. Ditoel gasnya langsung lari ya mobilnya ya, gitu teman-teman. Nah, jadi selanjutnya kita bahas lagi tentang mobil ini adalah mobil ini punya cruise control di sini, di setir ini sebelah sini. Dan ini saya sebenarnya cukup kaget karena ini mobil kecil, mobil city car gitu ya, tapi ada cruise controlnya. Dan ini sangat membantu saya ketika saya nyetir, karena saya bisa mengistirahatkan ini kaki saya yang kanan ini. Cuman memang cruise control ini bisanya dipakai di 40 km ke atas, km per jam ke atas, dan dia tidak adaptif ya. Jadi kalau depan yang ngerem, dia nggak ngerem sendiri, dia tetap melaju dengan kencang begitu bosku. Terus selanjutnya mengenai ininya ya, apa namanya ya, mengenai build quality. Sekarang kita bahas build quality ya. Dari tadi kita bahas bagus-bagusnya mobil ini, masa mobil ini nggak ada jeleknya ya. Oke, bagi saya pengguna setia mobil merek sebelah itu agak sedikit kecewa dengan sebuah banyaknya rattle itu ya, sebuah banyaknya kibi dengan banyaknya rattle. Jadi maksudnya itu mobil ini tuh kalau melewati jalan yang kasar gitu ya, yang jelek ya gitu, itu banyak suara-suara brek atau suara-suara yang kurang menyenangkan di telinga saya. Ya walaupun itu kembali juga ke tempat kalian
punya mobil ini, jadi tempat kalian tuh aspalnya halus atau enggak gitu ya. Mungkin kalau saya orang desa itu di Temanggung gitu ya, itu aspalnya nggak sebagus mungkin yang di Jakarta atau gimana gitu ya, ibaratnya seperti itu. Nah itu bagi saya agak sedikit mengganggu karena mobil ini banyak retol-retolnya ya, jadi untuk menghajar speed trap atau menghajar polisi tidur atau tabrakan aspal itu agak sedikit mengganggu bagi saya yang suka driving pleasure. Tapi bagi teman-teman yang nggak masalah bagi itu, it's okay kan, tidak masalah ya. Jadi oke, lanjut ya. Jadi sebelumnya itu saya sebenarnya takut untuk memihak ke sebuah merek manapun, karena saya berusaha di vlog ini tuh, vlog apapun tuh tidak memihak gitu. Nah jadi apakah mobil ini worth untuk harga 170-an 180-an juta? Menurut saya ini sangat worth banget, karena Jazz yang sama, maksudnya kode body yang sama, beda facelift aja, itu barunya untuk yang RS Matic 2 Tone itu hampir 300 juta. Dan itu di mobil ini tuh hanya 170-170-an juta, dan itu selisih 130 juta sendiri. Jadi kalian sudah berhemat berapa ratus juta gitu ya untuk mendapatkan feel yang hampir sama gitu. Jadi apa namanya, jawabannya adalah mobil ini worth banget, sangat-sangat layak untuk dibeli. Desainnya juga nggak jadul dalamnya, karena masih sama juga sampai sekarang. Dari luar juga oke banget, maksudnya gedenya itu pas gitu ya. Kalau menurut saya Jazz JD3 itu agak kecilan, terus GE8 itu agak sedikit kuno gitu, kayak Avanza-Avansaan gitu. Terus kalau ini tuh ya pas aja gitu ya. Jadi antara besarnya, stylenya, sama fungsinya itu menurut saya pas. Jadi mungkin gitu aja teman-teman, vlog saya yang sharing tentang Jazz ini. Mungkin tidak begitu detail atau tidak begitu profesional, jadi saya mohon maaf, tapi sudah saya kasih disclaimer di depan ya. Oke, Satria Wijaya pamit, dan sampai jumpa di video selanjutnya dan video restorasi yang lain ya. Oke teman-teman, Satria Wijaya pamit, salam safety driving ya teman-teman, dadah.